Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah bersifat lanjut teori bab 12 dengan dosen Rega Semara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alakul Karim, NRP 2103181054. Yang saya akan bahas di sini adalah data warehouse. Pokok pembahasannya, yang pertama, hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua, model data multidimensi. Yang ketiga, online analytical processing atau OLAP. Yang keempat, arsitektur data warehouse. Yang terakhir, implementasi data warehouse. Tujuannya adalah memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua, dapat mendesain model data multidimensi. Yang ketiga, memahami online analytical processing atau OLAP. Yang terakhir, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Pendahuluannya, yang pertama, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan. Kedua, data dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu DW adalah suatu koleksi data yang biasa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, tim varian, dan tidak mudah berubah. Yang kedua, suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Hubungan data warehouse dan decision support. Yang pertama, pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh dari segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. Yang kedua, DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Yang pertama, model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Yang kedua, model ini umum digunakan dalam membuat data warehouse. Yang ketiga, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, yang pertama, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Yang kedua, model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan sales, dimensi adalah produk, bid, lokasi, loss, dan waktu, time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem OLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap tabel dimensi diberi tambahan atribut dan prosesi dengan suatu tabel dimensi, dimension tabel. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Berikut model data dimensinya. Begini tabelnya. Selanjutnya, online analytical processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Selanjutnya, OLAP. Jenis-jenis query OLAP adalah rollup, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Selanjutnya, drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya,
Untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross population sebagai berikut. Pada tahun 98 dan pada tahun 99, totalnya location seperti ini, totalnya 66, 25 dan 41. Lalu yang pada tahun 99 64 dan 53. Selanjutnya, cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut: select sum sales from sales, dan select sum from sales location-nya where time ID, sehingga menjadi query baru sebagai berikut: kita select lalu sum sales from salesnya, di mana time ID sama dengan time ID n, lalu time ID sama dengan l dot time ID, lalu di group by t itu year, lalu l dot state. Slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Selanjutnya, resetur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model adalah tipe apa yang akan dimodelkan. Grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Selanjutnya, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Terakhir, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Masih pada arsitektur data warehouse. Suatu data warehouse dijelaskan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodalkan dan dilihat dari banyak dimensi. Yang ketiga, dimensi tabel seperti item, berisi nama item, brand, dan tipe. Atau time, berisi hari, minggu, lalu bulan, lalu quarter, dan tahun. Tabel fakta memuat ukuran seperti doral underscore sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Masih seputar arsitektur data warehouse. Berikut arsitektur dari data warehouse. Di sini klien, lalu kita query dan analisis. Selanjutnya kita warehouse, integrate, lalu atau di metadata. Begini ada juga arsitektur data warehouse. Sumber informasinya server data warehouse, kemudian seperti ini. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal customer, produk, lalu sales. Perhatikan dibutuhkan pada pemodelan dan analisis data untuk pembuat putusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. Yang ketiga, view sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Implementasi data warehouse. Data warehouse dibangun dengan memandukan banyak sumber data yang heterogen. Misal, yang pertama database relasional, lalu file, ketiga catatan transaksi online. Selanjutnya, teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaannya, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast converse, dan sebagainya.
Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah harus terkonversi. Berikut adalah latihan pertama. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Jawabannya, decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Latihan yang kedua adalah apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse. Jawabannya adalah yang pertama, desain untuk memanage adalah pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindekskan dan pengarsipan. Yang kedua, desain untuk peningkatan performance adalah banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performance Queen. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Selanjutnya, latihan yang ketiga, pertanyaannya, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Jawabannya adalah model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan sales, dimensinya adalah produk atau bit, lokasi atau logit, dan waktu adalah time wait. Yang kedua, perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Selanjutnya, dimensi tabel item memiliki nama item, brand, dan tipe. Lalu yang kedua, time memiliki day, week, month, dan year. Dengan tabel fakta membuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Latihan yang keempat, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Jawabannya adalah tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Yang kedua, tabel fakta memuat ukuran seperti dolar, console, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Latihan yang kelima, pertanyaannya, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? Jawabannya adalah yang pertama, view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi bisa saja berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau dimensi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Yang kedua, view berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi data warehouse, kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus, dan view yang disinkronisasi secara periodik. Terima kasih. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.